Kelihatan enggak ya tadi ya Umi yang. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Baik, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Mohon maaf, Rika. Ya. Apakah saya bisa dijadikan host, Bu? Agar bisa share screen. Oh ya, bisa ini tak anukan ya. Kurang siapa, Mbak? Pak Busradi sudah ada. Sudah, Bu. Pak Saifullah sudah juga. Ya, Ibu penguji. Wuri. Oh, Bu Wuri. Sudah bisa, Mbak? Coba upload ininya, PowerPoint-nya. Oh iya, Bu.
Halo, Silfitri. Iya, Ibu. Ibu sudah masuk ya? Selamat datang Bu Wuri. Terima kasih. Baik, semua sudah kumpul berarti ya Silfitri? Sudah ada semua? Iya, sudah, Bu. Sudah siap Silfitrinya? Iya, Bu. Saya sudah siap, Bu. Baik, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, serta adik-adik mahasiswa semuanya. Kali ini kita bertemu kembali dalam kegiatan seminar proposal yang akan disampaikan oleh Saudara Silfitri Retnaning Tias. Dengan judul, apa ini tadi? Sudah ganti slide-nya. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kedatangan, atas kehadiran Pak Saifullah, Bu Wuri, dan Pak Busroni sebagai tim penguji di sini. Dalam kegiatan seminar proposal ini, seperti biasanya dibagi 3 sesi. Yang pertama adalah sesi presentasi, cukup 20 menit maksimal ya Mbak. Kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab dari audiens mahasiswa. Dan yang terakhir adalah sesi tanya-jawab dengan dosen penguji. Untuk mempersingkat waktu, mungkin bisa segera dipersiapkan presentasinya Mbak. Silakan. Gimana, Silfitri? Dengar? Baik, Bu. Iya, Bu. Mohon maaf, Bu, apakah sudah terlihat ya, Bu? Terlihat, tapi suaranya kok agak hilang-hilang gitu ya. Mungkin mic-nya didekatkan aja, jangan di jauh dekatkan gitu. Ya, suaranya putus-putus, Silfitri. Mohon maaf, Bu, apakah suara saya terdengar Bagus jelas? ya, Bu? bagus. Nah, ya itu. Makanya dekatkan aja mic-nya ya. Apakah sudah jelas, Bu? Sudah jelas, sudah. Silakan. Oke, lanjut. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam terhormat warahmatullahi Ibu wabarakatuh. Ika Oktavia. Yang terhormat Ibu Ika Oktavianawati sebagai dosen pembimbing utama. Yang saya hormati Bapak Ahmad Saifullah sebagai dosen pembimbing anggota. Yang saya hormati Ibu Wurianti Handayani sebagai dosen penguji utama. Yang saya hormati. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu dosen dan teman-teman yang telah berkenan hadir pada seminar proposal saya. Sebelumnya perkenalkan, saya Silfitri Retnaning Tias, NIM 17 18 10 30 10 23. Pada hari ini saya akan mempresentasikan penelitian saya dengan judul Pengaruh
Pengaruh konsentrasi hidrolisat ikan sebagai campuran pakan dan lama pemberian pakan terhadap kadar kolesterol daging paha ayam broiler. Visi jurusan kimia. Institusi pendidikan dan pengembangan ilmu kimia yang bertumpu pada sumber daya lokal memiliki nilai tambah dan wawasan lingkungan. Yang pertama, latar belakang. Menurut Estancia et al. 2012, ayam pedaging atau broiler yaitu galur ayam dari hasil rekayasa teknologi yang mengalami pertumbuhan cepat sebagai penghasil daging dengan masa panen pendek. Ayam broiler umumnya memiliki masa panen sekitar 4-5 minggu dengan bobot badan sekitar 1,2 sampai 1,9 kg per ekor. Pertumbuhan yang cepat menyebabkan ayam broiler cenderung memiliki sifat perlemakan yang tinggi karena diikuti adanya gen pembentuk lemak. Kandungan dalam langsung juga memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan, kandungan lemak, dan kadar kolesterol pada ayam. Jenis rangsum yang digunakan umumnya merupakan pakan yang dirancang untuk menghasilkan perkembangan, pertumbuhan, kesehatan, dan penampilan yang optimal karena telah disusun berdasarkan nilai kebutuhan nutrisi yang lengkap dan berkualitas. Kadar lemak pada daging bagian paha sekitar 8 gram per 100 gram, sedangkan kadar kolesterolnya sekitar 135 mg per 100 gram. Sumber kolesterol ini berasal dari dua jalur, yaitu jalur eksogen yang berasal dari pakan dan jalur endogen yang berasal dari dalam tubuh. Kedua sumber kolesterol di dalam tubuh ini tidak dapat dibedakan. Apabila sintesis dari kolesterol secara eksogen ini kurang, maka sintesis dalam tubuh akan meningkat. Begitu juga sebaliknya, apabila sintesis kolesterol eksogen ini meningkat, maka sintesis dalam tubuh akan berkurang. Penelitian mengenai kadar kolesterol dilakukan oleh Shukron 2006, di mana penurunan kadar kolesterol dapat dilakukan melalui pendekatan sistem gastrointestinal, yaitu berusaha agar kolesterol dapat dikeluarkan melalui ekskreta. Pada penelitian ini menggunakan chitin sebagai campuran dalam pakan. Hasil menunjukkan bahwa chitin dalam pakan mempengaruhi kadar kolesterol, di mana terjadi penurunan kadar kolesterol akibat chitin yang dapat mengikat bagian dalam empedu sehingga dapat menekan sintesis kolesterol. Akibatnya kolesterol akan semakin berkurang. Penelitian lain dilakukan oleh Agatha dan Milva 2018, di mana pada penelitian ini menggunakan tepung daun bangun-bangun atau TDB sebagai suplemen dalam pakan dengan konsentrasi 0, 1, 2, 3, dan 4%. Hasil menunjukkan bahwa penambahan TDB sebagai suplemen dalam pakan dapat menurunkan kadar kolesterol, di mana kadar kolesterol terendah terdapat pada pemberian suplemen sebanyak 4%. Hidrolisat ikan merupakan produk cair hasil degradasi ikan dengan cara hidrolisis melalui proses kimiawi ataupun enzimatis, sehingga menghasilkan ukuran yang lebih kecil. Penelitian mengenai hidrolisat ikan dilakukan oleh Shafua et al. 2019, di mana penambahan hidrolisat ikan dapat membantu proses penyerapan pakan dalam pencernaan ayam dan meningkatkan penyerapan nutrisi. Hal ini dibuktikan dengan menurunnya kadar N-total dalam kotoran ayam, sehingga bau yang ditimbulkan berkurang. Penelitian yang sama dilakukan oleh Rofi 2018, di mana penambahan hidrolisat ikan sebagai campuran pakan pada pakan ayam telur akhir juga dapat menurunkan kadar N-total pada kotoran ayam, sehingga bau yang ditimbulkan juga berkurang, dan penurunan optimum pada konsentrasi 1%. Selanjutnya rumusan masalah. Rumusan masalah pada penelitian ini yang pertama, bagaimana pengaruh variasi konsentrasi hidrolisat ikan dalam pakan ayam terhadap kandungan kolesterol dalam daging paha ayam broiler. Yang kedua, bagaimana pengaruh lama pemberian pakan yang dicampurkan hidrolisat ikan terhadap kandungan kolesterol dalam daging paha ayam broiler. Tujuan dalam penelitian ini yang pertama, mengetahui pengaruh variasi konsentrasi hidrolisat ikan dalam pakan ayam terhadap kandungan kolesterol daging paha ayam broiler. Yang kedua, mengetahui pengaruh lama pemberian pakan yang dicampurkan hidrolisat ikan terhadap kandungan kolesterol dalam daging paha ayam broiler. Batasan masalah pada penelitian ini yang pertama, sampel yang digunakan berupa daging paha ayam broiler yang berada di peternakan ayam di Desa Darsono, Kecamatan Arjasa. 2. Hidrolisat ikan yang dicampurkan adalah pupuk cair Tirta Sarimina. Yang 3. Variasi konsentrasi hidrolisat yang digunakan 0, 1, 1,5, dan 2% dari jumlah total pakan. Yang keempat, pakan ayam broiler yang digunakan adalah jenis Pokpan 611. 5. Pemberian pakan dilakukan dengan mencampurkan hidrolisat ikan dengan pakan ayam sejak umur 15 hari dan lama pemberian pakan dilakukan selama 16 dan 21 hari. Yang keenam, masa panen ayam dilakukan saat umur 30 dan 35 hari. Yang 7, uji kadar kolesterol dilakukan menggunakan metode Lieberman-Burchard. Selanjutnya, manfaat. Manfaat yang diperoleh pada penelitian ini yaitu dapat mengidentifikasi dan menginformasikan jumlah kadar kolesterol daging paha ayam
akibat penambahan hidrolisat ikan dalam campuran pakan ayam broiler dengan variasi konsentrasi dan lama pemberian pakan. Selanjutnya adalah metode penelitian. Penelitian ini dilakukan di peternakan ayam broiler di Desa Darsono, Kecamatan Argesa, Kabupaten Jember, dan dilanjutkan di laboratorium kimia organik jurusan kimia Fakultas MIPA Universitas Jember. Penelitian ini dilakukan pada bulan November 2020. Alat dan bahan. Alat yang digunakan pada penelitian ini antara lain beker gelas, tabung sentrifus, dan alat lain yang tertera pada layar. Bahan yang digunakan antara lain pakan ayam broiler merek Topan 611, hidrolisat ikan Tirtasarimina, daging paha ayam, dan bahan lain tertera pada layar. Selanjutnya diagram penelitian. Yang pertama, penentuan kadar kolesterol daging paha ayam broiler. Pakan ayam ditambahkan dengan TSM dengan konsentrasi 0, 1, 1,5, dan 2%. Kemudian diperoleh campuran pakan. Selanjutnya diberikan pada ayam sejak umur 15 hari. Sampel berupa daging paha ayam diambil pada hari ke-30 dan 35. Kemudian ditimbang 0,1 gram, ditambahkan dengan 8 ml etanol benistesan dengan perbandingan 3:1, disentrifus selama 10 menit dengan kecepatan 3000 rpm, sehingga diperoleh supernatan. Supernatan dipisahkan hingga kering, dipanaskan hingga kering dalam water bath pada suhu 100 derajat Celcius, sehingga diperoleh ekstrak residu. Kemudian dilarutkan dalam 5 ml kloroform yang ditambahkan dengan 2 ml selanjutnya dianalisis dengan spektrofotometer dan diperoleh kadar kolesterolnya. Yang kedua, pembuatan larutan standar kolesterol mili, kemudian dilarutkan dengan kloroform hingga tanda batas. Yang diperoleh larutan kolesterol 1000 ppm. Masing-masing diambil 0, 0,75, 0,15, 0,225, 0,3, dan 0,375 yang dimasukkan dalam labu ukur 5 mili. Kemudian masing-masing ditambahkan dengan 2 mili Flexiberman bercat, tambahkan dengan kloroform hingga tanda batas, dan inkubasi selama 5 menit. Selanjutnya dianalisis dengan spektrofotometer sehingga diperoleh absorbasi larutan standar. Kemudian prosedur penelitian yang pertama, preparasi campuran pakan. Pakan ayam merek Topan 611 ditambahkan hidrolisat ikan TSM dengan konsentrasi 0, 1, 1,5, dan 2%. Jumlah pakan yang diberikan ini sesuai dengan SOP dari PT Cara Topan Indonesia Tbk. Campuran pakan yang telah dibuat diberikan pada ayam sejak umur 15 hari. Pemberian pakan ini dilakukan pada pagi dan sore hari. Pemberian pakan ini dilakukan selama 16 dan 21 hari sehingga diperoleh masa panen 30 dan 35 hari. Pemberian pakan diberikan pada 100 ekor ayam, di mana masing-masing sebanyak 25 ekor ayam. Yang ketiga, pembuatan reaksi Lieberman Burchard. Reaksi ini dibuat dengan mencampurkan asetat anhidrat dengan asam sulfat dengan perbandingan 10:1. Asetat anhidrat yang digunakan didinginkan terlebih tambahkan asam sulfat secara perlahan dan didiamkan kembali sekitar 9 menit. Campuran tersebut kemudian divortek dan didiamkan kembali pada suhu kamar. Yang keempat, pembuatan larutan standar kolesterol dan larutan belangko. Larutan standar kolesterol dibuat dengan melarutkan 10 mg kolesterol powder dalam 10 ml kloroform. Kemudian masing-masing diambil dengan 0,075, 0,15, 0,225, 0,3, dan 0,375. Kemudian masing-masing ditambahkan dengan 2 ml reaksi Lieberman Burchard yang diencerkan dengan kloroform hingga tanda batas dalam labu ukur 5 mili. Yang kelima, penentuan panjang gelombang maksimum kolesterol atau scanning. Larutan standar 1000 ppm yang telah dibuat diambil 0,225 mili, kemudian ditambahkan dengan 2 mili reaksi Lieberman Burchard yang diencerkan dalam kloroform pada ukur 5 mili. Kemudian diinkubasi hingga terbentuk warna hijau. Warna yang telah terbentuk ini kemudian observasinya pada panjang gelombang 400 sampai 700 nanometer dengan skala 10 nanometer dan dilanjutkan dengan skala 2 nanometer. Yang keenam, penentuan kurva kalibrasi larutan standar kolesterol. Data hasil pengukuran absorbasi larutan standar kolesterol kemudian dibuat kurva kalibrasi dengan membuat nilai absorbasi versus konsentrasi, sehingga diperoleh persamaan garis Q sama dengan MX plus K. Yang ketujuh, uji kadar air. Cawan kosong yang akan digunakan di oven terlebih dahulu selama 30 menit pada suhu 105 derajat Celcius. Kemudian didiamkan dalam desikator selama 30 menit dan ditimbang menggunakan neraca analitik. Cawan kosong yang akan digunakan yang sudah dikeringkan, kemudian ditambahkan dengan daging paha ayam sebanyak 2 gram.
Kemudian di oven kembali pada suhu 105 derajat Celcius selama 6 jam. Dan didiamkan kembali dalam desikator selama 30 menit. Kemudian ditimbang. Perlakuan ini dilakukan berulang kali hingga dicapai berat konstan. Kadar air dihitung menggunakan persamaan rumus W min W1 min W2 per W dikalikan 100%, di mana W adalah beras sampel awal, W1 beras sampel setelah dikeringkan dan cawan, sedangkan W2 adalah beras cawan kosong. Yang kedelapan, ekstraksi sampel. Sampel berupa daging paha ayam dipisahkan dari tulang dan kulitnya, kemudian dihaluskan menggunakan blender. Daging halus diambil 0,1 gram, kemudian ditambahkan dengan campuran alkohol heksana dengan perbandingan 3:1 sebanyak 8 ml. Selanjutnya kemudian diaduk menggunakan batang pengaduk. Batang pengaduk dibilas kembali dengan campuran alkohol heksana sebanyak 2 ml. Kemudian disentrifus selama 10 menit dengan kecepatan 3000 rpm, hingga diperoleh supernatant dan pelletnya. Supernatant dipisahkan, kemudian dipanaskan dalam water bath pada suhu 100 derajat Celcius hingga terbentuk pasta, atau sehingga pelarut menguap. Yang ke-9, analisis kadar kolesterol. Ekstrak residu yang telah diperoleh dilarutkan dalam kloroform 5 ml, kemudian ditambahkan dengan 2 ml peroksilebenmin burjat dan didiamkan selama 5 menit pada suhu ruang hingga terbentuk warna hijau. Larutan telah berubah warna, dimasukkan ke dalam pipet dan diukur absorbensinya menggunakan panjang gelombang hasil pengukuran sebelumnya. Nilai absorbensi kemudian disubstitusikan ke dalam persamaan garis sebagai G. Sedangkan untuk kadar kolesterol dalam 1 mg per gram dihitung berdasarkan persamaan rumus Y min C per mx dikalikan dengan faktor pengecaran, kemudian dibagi dengan berat kering sampel. Yang terakhir adalah tabulasi data. Yang pertama data pengukuran absorbensi daging paha ayam. Yang kedua adalah data kadar kolesterol miligram per gram daging paha ayam broiler. Sekian presentasi dari saya. Baik, terima kasih Silfitri atas presentasinya. Selanjutnya saya persilahkan kepada adik mahasiswa jika ada pertanyaan, saran, sanggahan, silakan. Saya persilakan sekarang. Silakan. Saya Bu izin bertanya. Ya, silakan Mbak Tajriatul Jannah. Mengapa Silfitri ini memilih analisis kolesterol pada bagian paha ayam? Langsung dijawab saja, Mbak. Baik, Bu. Alasan saya memilih bagian paha dalam analisis ini yaitu karena pada bagian paha terdapat banyak lemak dan kolesterol dibandingkan dengan bagian lainnya. Oleh karena itu, saya ingin mengetahui apakah penambahan hidrolisat ikan ini dapat mempengaruhi kadar kolesterol yang tinggi pada daging ayam tersebut. Karena pada penelitian yang lain menyebutkan bahwa penambahan suplemen dalam pakan juga dapat mempengaruhi kadar kolesterol dan juga dapat memperbaiki kualitas pada daging ayam tersebut. Bagaimana, Mbak? Apakah sudah cukup puas dengan jawaban Silfitri? Alasannya? Enggak, Bu, sudah. Terima kasih. Baik, kalau sudah. Yang lainnya? Andriansyah? Ya, silakan. Iya, Bu. Terima kasih. Saya Andriansyah mau bertanya, mengapa Mbak Silfitri memilih hidrolisat ikan TSM sebagai campuran pakan dalam penelitian ini? Terima kasih, Bu. Langsung saya jawab nih, Bu. Ya, langsung aja. Saya ini mengacu pada penelitian sebelumnya, di mana penambahan hidrolisat ikan dalam pakan ini dapat memperbaiki metabolisme pencernaan dan penyerapan nutrisi. Dan harapannya pada penelitian ini, dengan meningkatnya metabolisme pencernaan tersebut juga dapat mempengaruhi metabolisme dalam kolesterol, sehingga penambahan hidrolisat ikan ini juga dapat mempengaruhi kadar kolesterol dalam daging paha ayam broiler tersebut. Bagaimana? Apakah alasan itu sudah cukup kuat untuk Anda yakin, Andriansyah? Mengapa Iya, kok Bu, sudah cukup. Terima kasih, Bu. Mm-mm.
Silakan yang lainnya lagi. Dari mahasiswa, jika ada pertanyaan. Baik, jika tidak ada, saya lanjutkan ke dosen penguji. Dosen penguji pertama, Bu Guri, saya persilakan, Bu. Oke, terima kasih Bu Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silfitri. Pertama yang ingin Ibu tanyakan ya, apa sih hubungan hidrolisat ikanmu dengan metabolisme kolesterol? Apakah nanti hipotesismu itu ada hubungan positif ataukah hubungan negatif? Paling tidak ada hipotesis. Nah, ini tentunya dikaji dari dikaji dari teori, landasan teorinya. Silakan. Baik, Bu. Terima kasih atas pertanyaannya. Metabolisme kolesterol ini merupakan proses perombakan kolesterol maupun pembentukan kolesterol dari hasil metabolisme lipid. Pada penelitian saya ini, harapannya penambahan hidrolisat ikan ini dapat mempengaruhi kadar kolesterol. Namun juga diharapkan adanya penambahan TSM ini juga dapat memperbaiki kualitas daging, di mana daging tersebut memiliki kadar kolesterol yang rendah. Berdasarkan penelitian yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa penambahan hidrolisat ikan ini dapat memperbaiki metabolisme pencernaan. Nah, karena metabolisme pencernaan yang baik, maka pencernaan lemak ini juga akan baik. Agar pencernaan lemak ini dapat terus berjalan, maka diperlukan asam empedu yang cukup agar pencernaan lemak ini terus berjalan, karena tugas dari asam empedu itu salah satunya dapat mencerna lemak. Sedangkan asam empedu ini dihasilkan dari metabolisme kolesterol, dan apabila asam empedu ini harus terus-menerus mencerna lemak, maka dibutuhkan kolesterol yang lebih banyak dirubah menjadi asam empedu. Akibatnya kolesterol dalam tubuh itu dapat berkurang karena telah banyak dirombak menjadi asam empedu. Jadi arahmu ingin nanti harapannya dibentuk menjadi garam empedu ya, kolesterolnya itu. Nah, sementara metabolisme kolesterol itu sangat dipengaruhi oleh asam-asam lemak ya. Ya. Iya, Bu. Dipengaruhi oleh asam lemak yang tentunya asam lemak ini ada kaitan enggak nanti asam lemak ini dengan kadar protein yang dihasilkan. Dari penelitian sebelumnya itu kan jelas ya kadar proteinnya meningkat. Ya. Karena TSM ini memang hidrolisat ya, hidrolisat yang isinya tentunya protein. Nah, cuman hubungan metabolisme protein dengan lemak ini yang mungkin perlu kamu sampaikan di sini di dalam proposalmu ini, karena TSM pernah diuji nggak berapa kadar kolesterolnya? Kalau itu mohon maaf belum saya tahu, Bu. Saya belum tahu, Bu, untuk kadar kolesterol dalam TSM-nya. Kalau begitu nanti Ibu sarankan pada TSM-mu itu diuji terlebih dahulu. Karena katamu kan kolesterol itu kan ada dua, ada eksogen dan ada endogen ya. Nah, ada eksogen dan endogen. Nah, ini kamu tidak melihat bagaimana yang endogen. Yang jelas yang prioritas utama yang kamu kerjakan adalah yang kolesterol eksogen. Ya, makanya nanti apakah memang di dalam TSM itu nol kolesterolnya?
Ataukah memang sudah ada satu dari TSM? Yang kedua, dari pakan yang diberikan. Itu pakanmu apa saja? Kan sudah dari Pokpan ya, dari Pokpan. Bu. Nah, itu sebaiknya, jadi ini sekaligus ke prosedur nanti ke mana namanya metodologi ya. Jadi ujilah dulu TSM berapa kadar kolesterolnya. Jadi masuk ya. Kemudian yang kedua pakan yang diberikan. Nah, paling tidak nanti secara teoritis itu nanti akan ada penambahan kolesterol eksogen berapa. Kan begitu. Jadi nanti kalau kita nggak tahu sesuatu yang dimasukkan ke dalam berapa, lalu kita melihat langsung kepada dagingnya, maka itu kan kita nggak tahu, nggak bisa menjawab dari mana ini. Terus apakah kolesterolnya itu bertambah atau kalau berkurang berarti hubungan positif ya. Hubungan positifnya itu apabila kolesterolnya berkurang, kan begitu katamu. Iya, benar. Yang kamu harapkan apa? Kolesterolnya rendah gitu kan? Jadi ibu enak yang sudah tua ini bisa memakan ayam hasil itu supaya kolesterolnya rendah gitu loh. Selama ini kan yang ditakutkan memang kolesterol. Nah itu. Jadi coba nanti dicek, kan kamu tidak ada di prosedurmu. Ya, tidak ada di prosedurmu. Tidak dianalisis terlebih dahulu berapa kolesterol eksogen yang diberikan. Oke? Jadi nanti sekalian pakan diuji, jadi pakannya diuji berapa kadar kolesterolnya, ada apa enggak, lalu dihidrolisat ikan itu ada apa enggak. Nah, kalaupun ada enggak masalah. Nah, nanti kamu akan tahu setelah itu diberikan, setelah berapa lama, tentunya endogen juga ada. Endogen kan sudah ada di dalam daging ikannya itu, daging ayamnya itu sudah ada kolesterol. Ya kan? Tapi apakah nanti kolesterol itu berkurang ataukah justru bertambah dengan pemberian ini? Kan gitu. Iya, Bu. Ya. Jadi ini langsung Ibu ke metodologi sekaligus pertanyaan tadi. Baik, selama ini sebelum itu Bu, saya izin tanya ke Silfitri. Berarti kamu deal Silfitri ini diminta Bu Wuri untuk menguji kolesterol pada TSM dan pakan sebelum itu. Deal apa enggak? Ini proposal ini kayak kontrak ya, jadi kamu harus loh ya. Kalau enggak, silakan Anda menyangga dengan alasan yang kuat. Kenapa enggak perlu gitu? Gimana? Baik, Bu. Kalau menolak tidak apa-apa ya, Bu? Menolak enggak apa-apa. Alasannya apa? Alasannya apa? Yang masuk akal apa? Logikanya gimana? Karena logika dari Bu Wuri kan juga sesuai kan? Kamu harus tahu apa yang dimasukkan, berapa banyak, supaya nanti ngecek keluarnya itu memang dari tubuhnya ayam aja, bukan dari suplemen itu. Pakan dan ini. Kalau menolak gimana? Alasanmu apa? Karena saya ini memiliki kontrol, Bu, yaitu ayam dengan penambahan konsentrasi 0%. Nah, dari situ kan dapat dibandingkan apakah penambahan TSM ini dapat mempengaruhi kadar kolesterolnya atau tidak. Yang dibandingkan dengan penambahan TSM sebanyak 1 dan 2% tersebut, Bu. Good. Kontrol itu apa? Kontrol itu sampel untuk mengetahui apakah hasil dari penambahan TSM. Bukan itu. Kontrol itu apa? Dalam penelitianmu, yang menjadi kontrol itu apa? Bukan untuk apa? Kontrol itu apa? Kedengaran ya suara Ibu? Baik, Bu. Ayam yang diberi pakan tanpa perlakuan, tanpa penambahan TSM, Bu. Nah, pakan diberi? Pakannya iya, Bu, tapi tanpa TSM. Oke, sekarang begini, berapa mula-mula daging ikanmu itu? Kolesterolnya, punya enggak? Itu kontrol namanya. Itu endogen loh ya.
endogen. Kamu bercerita eksogen. Ya, nggak bisa dipungkiri bahwasanya di dalam pakan itu pasti ada kolesterolnya, pasti ada. Itulah menjadi faktor eksogen yang akan kamu teliti. Katamu kolesterol itu ada 2, eksogen dan endogen. Nah, kalau kamu hanya menggunakan kontrol, kontrol itu adalah ayam yang tidak diberi apa? Tidak diberi TSM. Nah, kontrol yang tidak diberi TSM. Nah, yang di dalam daging ikannya itu sendiri, dalam TSM-nya itu berapa? Apakah itu kerja TSM? Apakah apa namanya? Kalau nanti ditambahkan TSM, kan kita belum tahu. Hipotesismu apa nanti setelah ditambah TSM itu? Harapannya ada perubahan, Bu. Baik itu penambahan atau pengurangan kadar kolesterolnya. Karena pada penelitian saya ini hanya untuk mengetahui pengaruhnya, Bu. Sekarang kamu harus lihat bagaimana metabolisme lemak. Katamu metabolisme lemak akan semakin baik. Kalau lemak di metabolisme semakin baik, otomatis kan hasilnya apa? Berupa penurunan. Bukan. Asam lemaknya gimana nanti? Jadinya semakin banyak dipecah, jadi lemaknya berkurang. Asam lemaknya berkurang? Asam lemaknya meningkat karena lemaknya ini sudah banyak dipecah jadi asam lemak. Nah iya. Jadi lemak yang tadinya mungkin tidak bisa, esternya tidak bisa dipecah ya. Nah, dengan memperbaiki metabolisme lemak, akhirnya itu sempurna. Nah, kalau sempurna asam lemaknya makin tinggi. Logikanya kalau asam lemaknya meningkat, kolesterolnya nanti akan meningkat, kan begitu. Nah, ini yang belum dijawab. Nanti TSM itu baru. Oh, dengan adanya TSM ternyata begini, gitu. Makanya Ibu ingin TSM itu mestinya dianalisis nulnya. Posisi kolesterol awal itu berapa? Nah, sehingga Ibu beranggapan pertama pakan itu berapa? Ya, pakannya berapa? Lalu apa namanya? Kolesterolnya loh ya. Ada enggak di datanya? Mohon maaf, Bu. Jaringan saya barusan putus-putus, Bu. Oh, putus-putus. Oke. Di Pokpan sudah kedengaran? Iya, Bu. Ayo konsentrasi. Sudah kedengaran? Iya, Bu, sudah. Putus-putus masih? Sil? Sudah lancar, Bu. Oke. Gini, Sil, maksud Ibu, dari Pokpan itu kan biasanya ada label. Nah, kamu tunjukkan di sini. Ini punyanya Pokpan apa bukan yang di tabel 22.3 ini? Komposisi komponen nutrisi. Oh, sorry. Yang pakan, Sil. Tabel berapa itu? Kamu tidak menunjukkan bagaimana komposisi pakan ya? Maksudnya dari pakannya Pokpan ini. Pokpan, iya. Setiap ini kan punya campuran tersendiri ya. Semakin campurannya berbeda, misalnya tinggi tulangnya, berarti apa nanti dampaknya terhadap pakan. Pokpan ini gimana? Ada enggak? Kalau kandungannya ini ada, Bu, tapi mohon maaf sebelumnya karena saya tidak mencantumkan pada proposal. Kandungan. Oke, tapi kamu punya enggak? Ada enggak di situ? Ada, Bu. Nanti ditambahkan 1. Ya, baik, Bu. Komposisi karena kamu pakai, jangan sampai beli kucing dalam karung. Iya kan? Oke, kamu harus tahu. Lalu di situ ada enggak komponen kolesterolnya? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Makanya dilengkapi.
Baik, Bu. Nah, sehingga karena apa? Nanti apa betul sih itu pekerjaannya si TSM? Gitu kan? Ataukah mungkin memang di pakan itu memang sudah tidak ada kolesterolnya gitu. Ya, makanya Ibu berharap itu dianalisis baik TSM-nya ataupun pakannya. Apa beratnya? Kira-kira apa beratnya? Maaf, Tapi gini ya Bu ya, kalau pandangan saya ini melihat efek murni dari penambahan hidrolisat ikan aja. Jadi suplemennya aja itu efeknya gimana. Jadi semua sampel ayam kita anggap memiliki kandungan yang sama. Jadi kolesterol di dalam tubuhnya sama karena memang kita dipiara itu dalam tempat yang sama, dimulai dari umur yang sama, pemberian pakannya juga dalam waktu yang sama. Jadi kita mengeliminasi itu pengaruh masing-masing individu ayam itu. Apakah Ibu tahu bagaimana kesehatan ayam yang Ibu pelihara? Nah, itu memang nggak bisa, Bu. Tapi karenanya antara satu individu dengan individu yang lain itu akan sangat beragam. Dipengaruhi oleh kondisi kesehatan ayam itu sendiri, terutama kesehatan pencernaannya. Kan belum tahu awalnya bagaimana. Jangan-jangan dari depan memang ayamnya sudah sakit misalnya. Atau mungkin dari awal misalnya membandingkan orang laki-laki sama orang perempuan. Ototnya dianalisis, daging orang laki-laki dianalisis dibandingkan dengan orang perempuan nggak akan sama. Mengapa begitu? Nah, ini harus menjadi, ini kalau kaitannya dengan biokimia maka harus tahu itu betul-betul murni kerjaan dari TSM ataukah memang dari kondisi awalnya sudah begitu ataukah dari pakannya gitu. Karenanya kita harus tahu hulunya bagaimana. Baru nanti hasilnya itu seperti apa sehingga itu yang ini apa yang namanya yang bisa menjawab betul. Oh, kalau begitu walaupun dimasukkan di situ kadar di pokpan misalnya kolesterolnya tinggi. Ya. Ternyata nanti pada saat akhir itu kolesterol itu di dalam daging. Kan mestinya masuk itu ya karena kolesterol itu juga di metabolisme nantinya. Iya, kalau metabolisme empedunya baik. Ingat, kelenjar empedu itu ada batas maksimal pekerjaan. Organ apapun itu sudah ada batas maksimal pekerjaan itu. Iya, Bu. Jadi kalau memang dari pokpannya sendiri karena bikin pakannya sama semua, dari sumber yang sama, kecuali penambahan hidrolisat ikan, dari kontrol dan perlakuan mungkin bisa dibedakan. Cuman memang dari sampel ayamnya, kita memang berusaha menghomogenkan dengan cara itu tadi, membiarkan di kondisi yang sama, umur yang sama. Sebenarnya kalau pekerjaan untuk melakukan uji kolesterolnya pada masing-masing sampel itu, individu itu, ya bisa saja. Cuman karena kita pakai konsep itu tadi, homogenitas sampel. Mungkin Pak Saiful bisa menambahkan, Pak. Monggo kalau ingin ditambahin ini. Mic-nya, Pak. Belum, Pak, mic-nya. Oh iya, masih di mute. Oke. Atau nanti aja deh setelah selesai aja. Mbak, enggak apa-apa. Kalau sekarang aja, Pak. Ini dealnya gimana? Nanti ini karena kalau misalnya tadi Silfitri mau menganalisis itu enggak sulit, analisis saja tambahan. Gimana Pak? Putus-putus Pak suaranya, mohon maaf. Kalau mau dianalisis sebetulnya juga tidak banyak pekerjaannya Silfitri, ya. Prosedur analisisnya juga sama. Anda bisa melakukan dalam waktu yang bersama. Iya. Iya.
Kan tinggal Itu nambahkan ini. Tetapi kalau misalnya dugaan sementara, ya, kolesterol itu bagian dari biomolekul namanya apa? Bagian dari lipid, Pak. Lipid, dari lipid ya. Karena itu mungkin data untuk kandungan pakan lipid ya bisa dicari, mungkin ada di labelnya Pokpan. Anda bisa browsing di internet. Kemudian kalau memang dianalisis, saya pikir lebih real time, itu tidak sulit. Kemudian jika Anda berbicara kolesterol itu bagian dari lipid, maka ya berapa banyak sih TSM yang Anda tambahkan? Banyak, besar apa kecil persentasenya? Halo? Iya, Bu, sebanyak, ya maaf, Ya, sangat kecil. Kecil ya, 2%. 2% itu katakan di dalam TSM lemaknya saya rasa nggak sampai lebih dari 4%. Maaf, lipidnya. Sehingga kolesterolnya ya oke lah, nanti Anda lihat di pakan berapa, kemudian Anda bisa memperkirakan sebetulnya. Kalau misalnya di pakan semula kadar lipidnya katakan 4%, kemudian di TSM-nya 4%, rata-ratanya juga akan berapapun dicampur, ya bisa jadi tetap 4%. Tetapi apa namanya, kalau hanya sekedar pengen ingin melihat real time, karena bagaimanapun produksi massal itu tidak 100% homogen rata, walaupun dengan cara yang sangat baik, tidak ada di dunia ini yang betul-betul rata. Kalau misalnya itu analisis, nggak masalah. Analisis saja kalau misalnya itu bisa menjawab. Tetapi pernyataan Bu Ika tadi juga menurut saya berlaku umum lah, bahwa dengan cara yang homogen, cara seperti itu salah satu batasan masalah yang mungkin bisa Anda tambahkan. Diharapkan dengan cara pemeliharaan yang sama, lingkungannya sama, walaupun tidak ada di dunia itu tempat yang betul-betul sama. Itu bisa dianggap di batasan masalah seperti yang dikhawatirkan oleh Bu Uri tadi, itu ya sudah diharapkannya sudah diusahakan sama. Saya pikir itu berlaku umum lah di mana. Mungkin itu. Jadi kalau Anda menganalisis, kalau hanya dari hasil itu, kemudian belajar di fisiologinya, saya rasa tidak cukup data. Oke. Mungkin itu dari saya, sehingga kalau nambah pekerjaan, saya rasa si Fitri tambah aja deh. Ya, nggak banyak. Sekaligus kerja, jadi Anda ngukurnya kan spektroskopi kan, ya tinggal ekstrak, lakukan pengukuran pada waktu yang bersamaan. Oke, mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih, Pak. Monggo Bu Ika. Baik, terima kasih Pak Saiful. Jadi itu tadi ya, untuk pakan mungkin Anda bisa tinggal uji kolesterolnya, kan memang karena sampelnya sama, pakannya ya satu kali ambil, maksudnya dalam satu waktu itu berapa kali ulangan gitu bisa. Cuman untuk ayam karena dianggap individunya berbeda, tadi Bu Wuri kurang setuju dengan penghomogenitasan, walaupun ada ya teknik sampling kita itu sebenarnya sudah ada ya dalam analitik itu, mengambil sampel yang dianggap bagaimana sama itu. Tapi jika memang Bu Wuri ingin ini ya lebih detail untuk masing-masing individu, kira-kira Silfitri keberatan enggak? Bu Ika, Nggih, Bu, saya gimana? potong dulu sebelumnya. Nggih, monggo. Mungkin maksud Bu Ika, ayam mula-mula tah yang dianalisis kolesterolnya. Nah, kalau Ibu menganggap tiap individu berbeda, nanti tiap individunya juga di Bukan, begini Bu Ika. Gimana, Bu? Ya. Ibu kan punya sampel banyak. Ya. Oke. Sudah dianggap homogen.
walaupun kita tidak tahu secara fisiologis gimana, kita Ya, nggak abaikanlah identik ya Bu itu. ya, nggak identik. Tapi yang ditambahkan itu sama. Ibu kan tidak tahu berapa yang diberikan secara eksogen kolesterolnya, itu maksud saya. Jadi saya tidak meminta daging ayamnya yang dianalisis mula-mula, enggak. Tapi yang saya minta, karena begini Bu Ika, nanti Ibu akan punya 2. Misalnya terjadi kelainan nanti. Ya. Akan punya 2 pertanyaan. Pertanyaannya apakah faktor eksogennya ataukah faktor ke homogenan itu yang menurut Bu Ika tadi homogen. Apakah itu? Jangan-jangan di antara yang homogen itu memang ada yang sakit. Nah, ya itu. Nah, makanya, kalau gitu dipersempit sekarang. Sehingga nanti pembahasannya akan lebih sempit. Karena mungkin dari ada faktor kesehatan kan itu tidak harus ini ya Bu. Dalam sampling, tata sampling, itu kan mestinya dilebihkan memang. Itu untuk cadangan kan begitu. Jadi misalnya di tengah jalan ada yang mati gimana? Nah, itu kalau di dalam penelitian makhluk hidup itu seperti itu. Jadi misalnya kamu punya 25, jangan karena cuma 25, enggak bisa. Jadi Iya, tetap, sampelnya berlebih kok. ya, makanya. Nah, karena sudah bagus itu kan, berarti sudah mengikuti cara sampling yang baik. Tapi sekarang begitu nanti hasil ini gimana ini? Apakah faktor eksogen ataukah endogen itu? Sehingga saya kira nggak berat kok nganalisis TSM kata Pak Saiful tadi ya. Iya, TSM ya sama Silvitri, pakan ya. tambahkan ya. Ya, baik Bu, monggo Bu, lanjut Bu. Oke. Supaya nanti enak pada saat Semhas nanti kita enak. Datanya bisa dipertanggungjawabkan gitu ya Bu ya. Iya, ada apa sih ini? Kalau memang misalnya nanti ternyata bagus ya syukur gitu. Karena apa? Selama ini penelitian yang kamu angkat di pendahuluan itu kan pemberian serat. Iya Bu. Iya kan? Kitin. Kitin itu harapannya kan serat, ada serat. Sedangkan TSM itu apa? Nah, ini yang tidak ada di kamu. Pada bagian hidrolisat ikan itu ada kandungannya juga, Bu. Serat ada. Oh, untuk serat di sini masih belum dicantumkan. Makanya nanti itu TSM itu kan akan memperbaiki metabolisme. Harapannya kan begitu. Semua metabolisme yang sekarang sudah terjawab itu adalah metabolisme protein. Ya, metabolisme protein seperti misalnya kadar kuning telurnya, kadar ininya, kadar bobot karkas misalnya ya, bobot karkasnya gimana itu sudah diuji. Kemudian kotorannya berapa misalnya. Nah, sekarang masuklah ke kolesterol. Sesuatu sorry, Pak, lupa tidak dicas, kok redup-redup. Nah, sekarang. Jadi itu Sil. Memperbaiki metabolisme ya Sil Fitri. Nah, cuman di dalam pendahuluanmu kayaknya kurang menyasar kepada, kan ini mestinya kamu lebih banyak berbicara tentang lemak ya. Karena tadi sudah ditanya sama Pak Saiful kolesterol itu apa? Itu bagian sangat erat kaitannya dengan lemak. Nah, di dalam pendahuluanmu ini belum. Jadi yang banyak itu adalah protein. Bahkan ada penambahan antibiotik. Antibiotik kan Ibu kira tidak perlu. Ada antibiotiknya, ta? Tidak ada. Tidak ada. Nah, itu di dalam latar belakang itu tidak perlulah kamu cantumkan. Ya. Mungkin nanti di dalam landasan teori kalaupun misalnya, jadi di dalam latar belakang itu kamu tidak ada bagaimana hubungan nitrogen ya, nitrogen kan itu nitrogen yang hidrolisat ikan itu ya.
katakanlah ekstrak protein dengan metabolisme lemak. Itu yang belum ada di dalam ini, dalam latar belakangmu. Sehingga Ibu minta ditambahkan di dalam latar belakang. Karena di dalam latar belakang ini, kenapa sih saya kok nganalisis kolesterol dengan penambahan itu? Gitu loh. Oh, ya, baik, Bu. Ya. Oke. Ibu masih di latar belakang nih. Hati-hati kamu mensitir sesuatu. Pertumbuhan yang cepat menyebabkan ayam broiler cenderung memiliki sifat perlemakan yang tinggi karena diikuti adanya gen pembentuk lemak. Tidak usahlah itu. Terlalu jauh kamu belum meneliti itu kan? Iya, Bu. Ambillah yang lain saja. Tadi kamu sudah memberikan sebenarnya di dalam latar belakangmu dalam slide-mu ada sebenarnya ya. Jadi yang seperti itu tidak perlulah karena kamu nanti apa hubungannya sih dengan penelitianmu gitu. Ya, lebih baik kamu cari bagaimana hidrolisat ikan itu dapat meningkatkan metabolisme yang tadi kamu ceritakan. Kamu tadi sudah mengutarakan sebenarnya, tapi tidak ada di sini, pasang di sini ya. Itu di dalam latar belakangnya seperti itu. Bagus itu sehingga nanti diharapkan lemak itu kan akan diubah jadi apa? Kolesterol itu akan diubah jadi disintesis menjadi asam garam empedu. Nah, itu yang kamu tambahkan. Itu di latar belakangmu bagus. Di mana ini? Oke, itu Saya ya. itu menghubungkan di penelitian sukron itu, Bu. Di mana itu? Oh, penelitian sukron. Lah iya, kamu di sana sukron, tapi sukron itu kan meneliti kitin ya? Iya, Bu. Nah, kitin. Nah, kamu yang ambil kan kamu tidak ada seratnya di TSM itu. Berarti sekarang arahmu, latar belakangmu itu dengan memperbaiki metabolisme, dengan menambahkan, itu kan ekstrak nitrogen ya, hidrolisat itu. Makanya nanti kamu lihat berapa kolesterolnya dengan misalnya dengan kadar yang rendah kolesterol misalnya. Ya. Nah, itu ditambahkan nanti karena sukron ini Bu baca itu serat kaitannya, sedangkan kamu kan bukan serat sukronnya ya. Tapi tadi ceritamu itu bagus. Ya ambil saja dari sukron itu bahwa ada metabolisme. Dengan adanya metabolisme lemak misalnya yang baik, jadi asam-asam lemak itu akan nanti menggandeng kolesterol, kemudian kolesterol itu dimetabolisme menjadi kilomikron dan sebagainya, itu ada di tinjauanmu ya. Kemudian itu nanti diubah menjadi diubah menjadi garam-garam empedu. Jadi itu membantu sehingga memperbaiki sintesis garam empedu. Ya. Baik, Bu. Oke, ini sebenarnya banyak nih. Kamu mengatakan mengapa tadi siapa itu pertama itu yang bertanya, mengapa kamu menelitinya kok pada paha? Karena pada bagian paha ini kandungan lemak dan kolesterolnya cukup tinggi dibandingkan dengan bagian yang lainnya, sehingga akan lebih mudah dianalisis dan untuk pengaruhnya itu lebih nyata begitu, Bu. Kalau gitu, karena kamu membandingkan, maka pembandingnya enggak kamu sebutkan di sana. Jadi ditanya, kalau pada dada berapa? Pada paha 8 gram per 100 gram ya, 8% ya? 8%. Iya, Bu. Pada dada berapa? Pada dada itu kolesterolnya sekitar 60 sampai 90 miligram. Oh, 60 per 100 gramnya. Berarti 0, 0, lebih rendah. Iya. Nah, tidak kamu cantumkan ada di mana itu, Neng? Ibu nggak bisa membacanya. Iya, Bu.
Nanti Saya cantumkan. iya, makanya nanti itu dicantumkan karena kamu membandingkan, oke? Terus banyak nih sebenarnya ini. Oh iya, ini pada halaman 3. Coba kamu buka halaman 3. Ini juga Ibu kurang setuju kamu kasihkan ini. Halaman Sudah saya buka, Bu. Sudah ya? Share screen-nya tidak lupa. Bentar, Bu. Ya, sih muter balik. Oke. Alinea 2. Oh, halaman 3. Mana nih? Hidrolisat ikan, oke. Tuh, 2, 3. Nah, ini kelima ini. Benar tadi, hidrolisat ikan itu mana? Alinea 1, alinea 1. Nah, iya. Ini, Bu. Ada baris hidrolisat ikan, naik kan? Dikit. Nah, iya. Itu coba kamu baca pada baris kelima. Setelah titik bakteri itu. Penambahan hidrolisat ikan dalam pakan berpengaruh terhadap aktivitas bakteri baik dalam saluran pencernaan sehingga membantu proses penyerapan pakan dalam pencernaan ayam dan meningkatkan penyerapan nutrisi. Itu hasil penelitian, Pak? Iya, Menurut siapa? Penelitian dari Bapak Saifullah itu yang bersama dengan Andali Ketia Ivana. Mengenai kotorannya. Mau mengenai kotoran ayam. Apa kaitannya kotoran ayam dengan jumlah bakteri? Bakteri dalam pencernaannya itu, Bu, sehingga metabolisme di pencernaan itu berlangsung cukup baik. Sebentar, kalau hasil penelitian, kamu bisa membedakan nggak hasil penelitian dengan pembahasan? Kalau penelitian itu ya sudah pernah dilihat, dibedah perut ayamnya itu dibedah seperti ibu membedah marmut, membedah tikus, ya. Kemudian dilihat bagaimana jumlah bakteri, jumlah kotoran yang ada di dalam situ, dibiakkan bakterinya. Oh, ini bakteri yang baik itu apa saja? Ada nggak penelitiannya itu? Tidak ada, Bu, hanya mengenai jumlah kadar yang totalnya saja. Nah, yo jangan masukkanlah kemungkinan. Beda loh ya kalau kamu mengatakan hal ini mungkin. Nah, hal ini mungkin. Artinya kalau masih mungkin itu belum diteliti. Hal ini mungkin karena perbaikan peninggalan itu perlu diteliti lebih lanjut. Kalau penelitiannya jumlah bakteri itu tidak pernah ada, belum pernah dilakukan. Atau mungkin ibu yang tidak tahu, sehingga kalau memang itu sudah dilakukan, bakteri baiknya itu apa? Gitu ya. Jadi kalau memang tidak apa namanya, itu jangan dimasukkanlah. Kalau misalnya dia ternyata menghilangkan bau pada kotoran, menyerap bau pada kotoran, kemudian apa lagi? Dilihat dari kadar airnya
hanya susu, Bu. Hmm. Air di kotorannya. Iya, kalau itu boleh kamu tampilkan. Tapi kalau jumlah bakteri, akibat jumlah bakteri baik yang ada di situ, itu enggak ada. Harus didukung dengan penelitian, ya. Sehingga ini mulai dari garis itu mungkin jangan dululah ditambahkan. Jadi apa hasil penelitian yang sudah dilakukan, gitu aja. Ya. Baik, Bu. Pernah enggak di dalam kuning telurnya itu, Ibu karena belum tahu, mungkin ada yang lain ya, Pak Sai mungkin pernah meneliti kadar kolesterol dalam kuning telurnya bagaimana. Misalnya sudah pernah, itu yang perlu. Jadi hasil penelitian itu yang kamu cantumkan. Tapi kalau diduga itu janganlah. Ya. Oke. Baik, Bu. Bisa membandingkan. Jadi ini Ibu sarankan pada ini janganlah dimasukkan ini karena belum diteliti itu. Mungkin nanti Pak Sai perlu juga meneliti itu, melanjutkan. Oh ternyata itu jelas. Jadi nanti pada bagaimana usus halusnya, potong itu usus halusnya, ikat, potong, lalu dianalisis apa isinya. Lalu pada pada kolonnya jangan-jangan bakteri baik itu kerjanya di kolon. Sehingga dia seperti bakteri ibu yang dari mana namanya bakterinya Silanase itu yang dari rayap itu yang kami teliti itu kan sudah dianalisis sampai kepada memang kalau itu bakterinya sudah diketahui. Gitu ya Neng ya. Ini saran Ibu pada halaman itu. Terus pada jadi di pendahuluan yang Ibu ublek-ublek ini memang nanti pada teruskan mumpung kamu buka ya. Mumpung kamu buka pada bawah penelitian mengenai pengaruh penambahan ini belum pernah terhadap kolesterol belum pernah dilakukan ya. Iya, Bu, hanya pernah dilakukan itu pada kuning telur saja. Nah, jadikan itu pendekatan, namanya itu pendekatan. Hal yang sama mungkin akan terjadi pada karkasnya, karkas ayam gitu ya. Itu yang perlu kamu angkat sebenarnya. Oke. Baik, itu Ibu banyak ublek-ublek di situ ya. Ini sudah dijawab tadi. Terus tadi Ibu ingatkan, kamu tambahkan pakannya Pokpan. Analisis kan ada di, insya Allah sih Pokpan sudah punya tuh hasil analisisnya ya. Ya. Meningkatkan. Oke, jadi. Ya, untuk kandungannya sudah ada, Bu. Kandungannya. Tinggal kamu nambahkan dari situ karena belum ada kolesterol, ya kan? Belum ada kolesterol, nah kamu lengkapi. Enggak berat kok ngerjakan Lieberman Bucat ini kan biasa kita lakukan sudah di biokim. Ya kan? Cuman kemarin itu enggak tahu bahan kimianya sudah kamu cek, ada semua. Karena pada saat beberapa yang sudah habis. Iya, karena pada saat praktikum kemarin tidak bisa jalan karena tidak ada salah satu bahan kimianya itu. Dicek ya nanti ya. Oke, itu ya ini masih sudah ada hubungannya. Nah ini halaman 12 mumpung kamu buka. Halaman 12. Terus kamu bawahkan. Ini yang paling penting, lainnya banyak. Lewat. Nah, ini ke atas ya. Pada alinea 1 itu ya. Ya, terakhir itu hasil pencernaan itu. Tuh, kok beda sih? Oh, jalan ya. Oh, berarti itu bergeser kamu. Terus ke bawah. Makanan yang masuk sudah terus ke bawah. Terus pencernaan lemak terus hasil. Nah, ini dia.
Oh, 13 jadinya. Di Ibu 12 nih. Apa ya? Halamannya beda ya? Oke, enggak masalah lah. Karena memang susah mau offline ya. Iya, Bu. Oke. Pada itu coba kamu baca itu. Dari pankreas. Pankreas juga menghasilkan enzim kolesterol esterase. Nah, kamu kan anak kimia. Yo, jangan Iya. ini kan pelajaran sejarah ini kalau kayak gini nih. Anak kedokteran boleh deh belajar begini. Kalau kamu karena anak kimia, Ibu minta cantumkan reaksinya. Iya, baik. Ibu cari di tinjauan pustakanya juga nggak ada masalahnya. Kalau ada sih Ibu nggak tanyakan. Boleh kamu tampilkan di sini kalimatnya. Karena ini masih ini pendahuluan ya. Oh, tinjauan pustaka ini. Pustaka, Bu. Ya, tinjauan pustaka, tambahkan reaksinya. Ya. Ya, baik. Gimana reaksinya? Strukturnya kayak apa? Itulah ciri anak kimia. Strukturnya kayak apa, lalu fosfolipid itu kayak apa, terus jadi kolesterol, katamu seperti itu ya. Tambahkan, oke, tambahkan reaksinya. Oh, banyak nih Ibu. Sudahlah mungkin sebentar. Oh, ini. Oh, kamu sudah melakukan scanning ya? Sudah ya? Ya, Bu. Sudah. Scanningnya yang dari berapa itu? 400 sampai 700. 400 sampai 700, oke. Nah, terus antara ini, berarti ini kemana ini? Kamu share lagi itunya ya, metodologinya ya. Ibu ingin gini, antara kontrol, apa namanya, antara, kamu kan membuat kurva standar ya. Kenapa kurva standarmu itu segitu? Ranknya. Dan kamu membuat kurva standar itu ranknya dari .075 ya? Iya, Bu. Oh, itu saya jadi mengacu pada Lieberman. Pada pertanyaan sebelumnya. Iya, Bu. Oh, gitu. Jadi nanti ppm-nya 0, 15, 30, 45, 60, dan 75 ya? ppm. Iya, Bu. Oke. Kenapa itu? Jadi itu memang di metodologinya begitu? Iya, Bu, begitu. Di Lieberman Bucat itu? Iya, Bu. Atau di jurnal? Masa sih? Mohon maaf, Bu. Kalau untuk yang larta standar ini memang dari jurnal saya mengutipnya. Nah, jurnalnya itu apa? Jadi nanti kamu gini, harus kamu gimana kamu menentukan konsentrasi standar ini? Kan mestinya ada ininya. Kalau misalnya nanti terlalu kecil gimana? Oh, kalau terlalu kecil gimana? Out of rank, out of rank. Punyamu terlalu kecil. Kalau terlalu besar ya. Kalau lebih besar itu kan pengenceran, faktor pengenceran, gitu. Kalau misalnya terlalu kecil, misalnya nih, ada di ternyata hanya 10 ppm. Misalnya ya. Oh, 10 ppm masih bisa, karena Y-nya masih bisa masuk. Ya. Misalnya 0, berapa? Masih bisa masuk. 0, masih, Bu. Ranknya dari 0, Bu. Oh iya. Ininya dari 0 ya. Berangkatnya dari 0 sehingga nanti bisa kebaca semua harapanmu. Oke. Iya, Bu. Oh gitu. Ya enggak masalah sih. Terus antara perlakuan standar dengan sampel sama? Sama, Bu. Untuk jumlah volumenya juga sama. Jumlah pelarutnya sama?
Sama, Bu. Hanya yang Ibu pertanyakan begini, pada saat kamu mau analisis kolesterol, kamu kan sudah ekstraksi itu sampelmu ya? Iya, Bu. Sampelmu sudah diekstrak sehingga menghasilkan pasta ya? Iya, sampai Nah, parutnya menguap. harapannya pasta itulah yang nanti akan dijadikan untuk sampel kan gitu. Iya, Bu. Nah, kamu sudah bisa menghitung pasta itu diperoleh dari berapa gram kan bisa. Sehingga nanti kamu pada saat akan mengkonversi ke daging itu bisa gitu. Iya, Bu. Nah, ya, oke. Nah, setelah itu berapa pastanya yang diambil untuk analisis kolesterol? Terus ke 349. Nah, itu di bawahnya itu. 34 ini ada di 349, Dek. Iya, Nah, Bu. oke, ekstraksi sampel kamu dapat. Nah, ini ekstrak residu yang diperoleh dilarutkan semua, tak? Iya, Bu, karena saya kan menganalisis itu dalam 0,1 gram sampelnya. Jadi ekstrak residu sisanya itu saya larutkan semuanya dengan 5 mili kloroform. Oh, gitu. Ekstrak residu itu jadi di ini. Ada ditimbang nggak? Oh, di sini tidak, Bu. Kadar kalau nggak ada tuh. Berat pastanya nggak ada. Oh, iya, Bu. Tidak saya timbang. Timbang pastanya, jangan lupa berapa pasta yang dihasilkan, kemudian nanti di tabulasi data kamu tampilkan. Kan ada perlakuan macam-macam tuh. Iya, Pak. Iya, Bu. Berarti kamu punya berapa variasinya nanti? 2 kali 2 kali 4. 2 kali 4 berapa? 8 kali 3 ulangan. Ya, berarti nanti kamu akan punya Untuk ya, Bu. pengulang gimana untuk apa? Oh, 5, Bu. Maaf, 5 pengulangan. Pengulangannya ada 5, Bu. Berarti nanti kamu punya 40 data. 40 datum. Datum. Iya, Bu. Itu. Nah, gitu ya. Nah, berarti berat ekstraknya itu kan berbeda-beda juga dong. Walaupun diambil dari 0,1 miligram. Nah, jadi nanti di tabulasi data ditambahkan. Jadi nanti ada yang sifatnya belum ke absorbansi. Kan kamu nanti data absorbansi itu yang diperoleh kan? Data, data langsung kadar kolesterol. Ibu ingin minta data ininya masukkan. Ekstraknya. Ya, sehingga bisa menelusur bagaimana perhitunganmu gitu terhadap kadar kolesterol gitu ya. Kalau ini kan, kamu kan langsung ke kadar kolesterol. Ya nanti data pasta yang diperoleh ya. Mungkin itu Bu Ika, aduh banyak banget ini Bu Uri, enggak tahu. Banyak sekali Bu, biar untuk ya benar-benar siap masuk lab kan memang begitu. Harapan saya begitu, karena ini kamu sempro, maka Ibu tidak bertanya tentang teori terlalu luas, kecuali tambahkan paling gitu. Tapi lebih banyak kepada prosedur, supaya nanti jangan pada saat semhas, Bu, kurang ini, masuk lagi, padahal tidak boleh itu. Ya kan? Ya. Oke, Terima kasih, Bu. Terima kasih atas Pak semua saran-sarannya. Monggo dilanjutkan Pak Busroni. Oke, terima kasih Bu Ika. Sebenarnya dari Bu Uri sudah cukup mewakili dari biokimia cukup banyak ya. Sehingga saya hanya akan menambahkan saja gitu ya. Saya ingin bertanya, tadi penelitian sukron itu dapat mengurangi kolesterol gitu ya, sukron ya? Iya, Pak. Terus kemudian, kalau ujuk-ujuk kamu milih hidrolisat menyamakan punya kamu dengan sukron gitu loh. Jadi kan ini kan berbeda, kitin kan tidak bersifat
bukan seperti yang bisa menghidrolisis sesuatu kan. Tapi si hidrolisat kan bisa memberi sumbangan sebagai enzim. Dia bisa merombak sesuatu di dalam tubuh si ayam. Nah, ini hubungannya bagaimana? Kitin dan hidrolisat kok ujuk-ujuk kamu mengambil sesuatu itu dianggap sama, kitin dan hidrolisat. Coba jelaskan. Oh ya, untuk yang sikron itu saya hanya mengaitkan dengan bahwa penambahan dalam ramuan itu dapat menurunkan kadar kolesterol, Pak. Tidak mengkaitkan dengan hidrolisat ikannya, tapi lebih mengacu pada di dalam ramuan tersebut dapat menurunkan kadar kolesterolnya. Iya, pengurangan kolesterol kan kitin. Itu karena kitin itu menurut saya itu hanya sebagai adsorben. Dia menyerap kolesterol, ya. Sedangkan hidrolisat, ya, kalau hidrolisat menurut saya itu kan akan merombak si kolesterol gitu ya. Merombak kolesterol menjadi sesuatu yang lain sehingga nanti ada bukan merubah tapi hanya menurunkan kolesterol gitu kan. Nah, saya masih bingung. Kok ujuk-ujuk kamu milih hidrolisat itu bisa menurunkan kolesterol. Ini juga ini bagaimana kalau seperti ini? Sedangkan di kolesterol notabene tidak mengandung gugus nitrogen, tidak ada gugus amida dan macam, sehingga menurut saya hidrolisat ikan dengan kolesterol itu tidak berhubungan. Beda strukturnya dan beda macam-macamnya, sehingga ya misalnya ada, coba kamu bisa jelaskan kenapa ada penurunan kolesterol dengan penambahan hidrolisat ini. Itu yang jadi pertanyaan. Ya, Pak. Saya ini menghubungkan dengan penelitian yang dilakukan Bapak Saifullah itu, Pak, karena penambahan hidrolisat ikan ini dapat meningkatkan metabolisme dalam pencernaan, dan metabolisme pencernaan kan juga berkaitan dengan pencernaan lemak. Nah, pencernaan lemak ini juga berhubungan dengan kolesterolnya, begitu Pak. Apabila pencernaan lemak ini lancar, maka kadar kolesterolnya ini juga dapat menurun seperti itu. Jadi saya menghubungkan melalui metabolismenya. Oh. Sebenarnya pencernaan ayam tanpa hidrolisat mungkin sudah sehat toh? Ya kalau ayam tuh bisa iya, Pak, sampai 36 hari berarti ayam itu sehat. Tapi kalau dengan ditambah itu menjadi sehat ya, ini waktu sehat pun bisa menurunkan kolesterol kalau pas ayam itu sehat pencernaannya. Sehingga bukan sehat pencernaannya, tapi hubungan langsung si hidrolisat itu untuk lemak itu bagaimana gitu loh. Jadi jangan langsung ayam peternak sehat terus menurunkan kolesterol. Ya tanpa hidrolisat pun si ayam tuh peternak sudah sehat. Nah gitu loh. Coba. Itu sebelumnya Pak, di peternakan tersebut juga sudah pernah memberikan hidrolisat ikan ke campuran pakannya. Hasilnya itu jumlah ayam yang mati itu berkurang karena masa bobotnya juga meningkat, dan itu kan juga berhubungan dengan metabolisme. Apabila metabolismenya baik, rangsum itu juga rangsum itu efisiensi rangsum itu juga baik apabila metabolismenya baik, sehingga dapat meningkatkan umur dari ayam tersebut, Pak. Juga meningkatkan bobotnya karena metabolismenya baik. Ya, ini juga masih menurut saya itu masih perlu pengkajian yang mendalam sekali ya. Terus tadi katanya sih di peternak sudah melakukan hidrolisat. Nah, kalau hanya eksperimen seperti itu bisa ya bisa tidak.
Maksudnya kalau belum dibuktikan dengan penelitian, dengan data-data itu masih belum bisa dengan katanya. Jadi harus namanya ini lembaga penelitian ilmiah, harus data harus konkret, hasil penelitian konkret. Jangan sudah dicoba tapi tidak dilakukan, hasilnya tidak dibuktikan dengan data-data, cuma katanya bisa menampilkan katanya terus itu ya. Ya katanya tidak boleh dimasukkan di proposal seperti ini kalau hanya katanya. Jadi harus valid. Pak, mohon maaf, untuk datanya itu sudah ada Pak mengenai perubahan bobot ayam ini. Bukan bobot ayam, saya masalahkan bukan bobot ayam, tapi esensi kolesterolnya itu bagaimana, bukan bobot ayamnya. Kolesterolnya bagaimana gitu loh, yang topik kan kamu menurut kolesterol. Dan di situ nggak jelas kamu kadar kolesterol bagaimana, hanya kadar kolesterol. Positif apa negatif, naik apa turun, kan tidak jelas di sini. Jadi ini masih judulnya masih kamu tuh ragu-ragu gitu. Kali tidak ada data yang valid untuk di situ. Kalau sudah ada orang meneliti berarti aku berani menurunkan kolesterol. Ya. Itu berani karena memang sudah ada data orang lain yang seperti itu. Nah kalau orang lain belum ada seperti itu, ini kan masih gambling. Jangan-jangan nanti kolesterol tambah meningkat. Karena yang selama ini kan hanya menghitung kadar N-nya, N total kan. Nah, sedangkan di kolesterol nggak ada N total. Jadi nggak ada hubungannya hidrolisat dengan N total ada, hidrolisat dengan kolesterol jadi pertanyaan. Jadi hilangnya kolesterol nanti itu oleh siapa gitu loh? Oleh apakah hidrolisat? Kalau dengan hidrolisat itu ada jelas. Mungkin merah-merahnya bagaimana metabolisme di pencernaan itu kolesterol turun karena ada metabolisme seperti itu sehingga ada pengaruh hidrolisat terus kolesterol menurun gitu ya. Nah itu yang jadi saya belum bisa memahami 100%. Cuma masih diduga, pendugaan, kira-kira dan sebagainya. Jadi masih untuk yang dirumuskan secara rumusan masalah konkret itu masih belum jelas. Apalagi di sana mungkin variasi ini dan sebagainya naik apa turun itu nggak ada, hanya berhubungan dengan kadar kolesterol. Ya itu yang masih jangan-jangan nanti waktu hasil akhirnya kolesterol malah meningkat karena kolesterol hidrolisat beda dengan kitin. Kalau kitin itu memang karena sebagai adsorben dia menyerap kolesterol konkret penurunan. Sedangkan hidrolisat dia apakah menarik, apakah mengakumulasi metabolisme sebagai enzimatis, itu yang yang masih orang masih meraba-raba gitu ya. Apakah benar nanti bisa mengurangi, jangan-jangan nanti kalau terakhirnya malah justru meningkat misalnya. Nah juga orang belum pernah meneliti kan. Jadi kalau belum pernah peneliti seperti itu harus ada jelas tinjauan pustakanya, harus jelas sekali. Jangan main coba-coba. Kalau coba-coba nanti hasilnya gini terus. Ya ini kan belum ada, namanya coba-coba gitu ya. Jangan seperti itu, tidak boleh. Di penelitian itu harus ada tinjauan pustaka yang jelas. Coba nanti kamu cari lagi tinjauan pustaka yang memang hubungan langsung kolesterol dengan hidrolisat itu ada hubungan langsung itu yang itu ya. Jangan terus dikaitkan dengan si pankreasi itu bagus terus bisa mengurangi kolesterol. Ya itu nggak ada hubungan langsung. Kamu nambah itu Pak, maksudnya ada hubungan langsungnya bagaimana? Apakah ada hubungan langsung? Seperti kitin itu langsung karena dia menyerap serat, menyerap kolesterol, sedang hidrolisat. Jadi pertanyaan, dia menyerap atau reaksi enzimatis atau reaksi-reaksi yang lain? Ya coba. Baik Pak, berdasarkan
penelitian saya ini hanya untuk mengetahui pengaruhnya, Pak. Pengaruh dari penambahan TSM ini ke kadar kolesterolnya. Jadi tidak tertuju untuk meningkatkan atau mengurangi. Tetapi pada penelitian sebelumnya itu ada kakak tingkat yang telah meneliti kadar kolesterol pada daging, pada ayam, pada telur, pada kuning telurnya. Kandungan kolesterolnya itu setelah penambahan TSM mengalami penurunan, gitu Pak. Ya itu dimasukkan di sini sudah ada. Dimasukkan belum di pustakanya? Sudah dimasukkan belum pustakanya? Kalau yang dari penelitian sebelumnya belum, Bu. Nah, itu memang. Jadi seperti yang Bu Wuri sebut tadi ya, itu yang paling berdekatan dengan latar belakangmu, Mbak, supaya orang nggak terlalu jauh berpikiran. Ya, kalau mau cari informasi lebih lanjut mengenai asam empedu tadi, bisa ditambahkan di situ. Tapi yang lebih dekat ini dengan hasil penelitian sebelumnya itu, ya. Iya, baik Bu. Ya, dikit lagi ya. Ya, baik Pak. Ya mungkin saya setuju dengan usulan Bu Wuri tadi itu. Kamu tuh maunya menurunkan kolesterol gitu ya. Tapi bahan bakunya tadi tidak jelas. Ya. Nanti kamu sia-sia dikerja di belakang, ternyata setelah di literal banyak orang dipakan itu juga banyak mengandung kolesterol ya. Kamu mau menurunkan tapi yang dimasukkan itu malah yang berbau kolesterol kan gimana nanti itu? Namanya jeruk makan jeruk mau dihilangi tapi yang ditambahkan jeruk lagi. Ya enggak bisa. Jadi ya ini saran saya mungkin kalau dari tadi Bu Wuri kayaknya sudah kamu mau melakukan walaupun pekerjaannya sekali gitu ya, bukan berkali, hanya mengetahui saja gitu kan. Sebenarnya kalau sekali tapi perlakuan itu panjang itu repot. Tapi kalau sekali hanya untuk mengetahui ada tidak kolesterol, saya kira tidak memakan waktu yang banyak ya. Ya. Nah, lagi. Ya, tadi itu satu mungkin yang jadi pertanyaan, kamu cari hubungan langsung kolesterol dengan hidrolisat. Atau mungkin gini, bisa juga hubungan langsung seperti itu, kolesterol dengan hidrolisat langsung. Tapi bisa juga yang tidak langsung, misalnya dalam proses metabolisme pembentukan kolesterol di dalam ayam itu karena ada hidrolisat, dia menghambat sesuatu di situ sehingga kolesterolnya tidak terbentuk. Itu kan juga akan menurunkan. Ya, saya nggak tahu nih. Jadi ada biosintesis kolesterol, ya. Kamu sudah tuliskan di situ, ya. Nah, mungkin dengan hidrolisat dia menghambat pertumbuhan kolesterol. Itu apakah ya di biokimia mungkin berlaku seperti itu, ya, sehingga dengan dihambat di depan akan kolesterol di belakang akan menurun karena proses biosintesanya itu dihambat. Mungkin dengan hidrolisat atau hidrolisat di bagian mananya dia menghambat situ sehingga proses metabolisme asam lemak kolesterol itu akan mengurangi pertumbuhan kolesterolnya sehingga pas dianalisa di terakhir itu akan diperoleh data kolesterolnya yang menurun. Satu itu, kemudian juga seperti kemarin saya juga mengusulkan kalau mungkin pada umur sekian itu pemberian pakan TSM pada 15 dengan 16 hari itu ada ayam yang tidak diberikan pakan ditambahkan TSM seperti itu sehingga itu sebagai kontur nanti di belakang dianalisa pada bagian paha berapa
dibandingkan dengan kolesterol setelah perlakuan. Ini kan belum ada kan? Nah, seperti kemarin juga usul seperti itu. Ini mungkin karena kolesterol yang ada di pustaka-pustaka yang sudah ada itu kita nggak tahu yang diberikan pakannya seperti apa, terus ada apa di situnya. Nah, kita nggak tahu, itu rahasia berusaha sana. Nah, sehingga itu hanya bisa dipakai untuk pandangan pustaka saja, tapi tidak bisa untuk acuan untuk pembandingan langsung, tidak bisa. Jadi harus ada kontrol pada umur 35 hari dan 36 hari, 30 dan 36 hari itu yang tidak diberi TSM. Sehingga itu TSM kan? Hidrolisat itu ya. Sehingga nanti bisa di cross secara langsung. Dari itu akan ketahuan berapa perubahannya, meningkat atau menurun, kan ketahuan dari situ nanti. Ya. Kemudian saya ingin ini masalah sederhana ya. Kamu menambahkan 1% atau berapa persen di pakan itu sebagaimana tingkat homogenitasnya gitu ya. Karena diberikan kan cairan, satu padatan. Bagaimana Anda bisa tahu kalau itu homogen? Setiap mengambil sampel itu mengandung TSM. Dan betul-betul homogen itu bagaimana caranya? Kalau itu nggak mungkin ya kamu nanti akan diperoleh data yang kacau balau. Satu ngumpul di sini TSM-nya tinggi, tempat lain nggak ada TSM-nya. Dalam satu wadah itu harus betul-betul homogen. Itu dengan apa kamu menghomogenisasinya? Itu langsung diaduk gitu Pak. Jadi nanti tidak ada yang menggumpal. Biasanya kan kalau padatan dicampur dengan cairan ada yang menggumpal. Nah itu harus diaduk secara rata begitu Pak, agar tidak ada penggumpalan dan cairan tersebut tersebar di seluruh padatan. Ya kamu mengadunya pakai apa? Langsung pakai iya Pak. Manual. Iya. Nah itu masih jauh dari homogen malah manual. Nanti pakai mesin jadi sro gitu, itu bisa belum mungkin. Kalau cuma pakai tangan ya gitu, tangan capek selesai, itu belum mungkin. Kalau mesin kan tidak bisa ada capeknya, jadi betul-betul seperti itu. Ngaduk harus pakai mesin, nggak tahu pakai apa terserah. Mungkin pakai mixer atau pakai apa, ya sehingga betul-betul homogen. Nanti bagian-bagian nilai-nilai asin itu harus kena semua gitu loh. Apalagi yang kamu tambahkan cuma sedikit sekali. Iya Pak. Ya, itu sepele tapi kan perlu perhatikan gitu. Jangan semua dianggap sepele. Kalau semua dianggap sepele nanti akan kacau balau hasilnya nanti. Seperti pakan disepelekan, analisa ini disepelekan, ini disepelekan, nanti kamu akan kacau di situ. Jadi jangan menganggap sesuatu sepele, harus betul-betul diperhitungkan matang-matang. Ya. Baik, Pak. Baiklah Bu Ika, itu saya cukup pertanyaan saya. Baik, Pak Busroni, terima kasih atas sarannya. Ya itu tadi ya, banyak sekali ini ya saran dari Bu Wuri, kritikan dan memang sarannya membangun gitu ya. Dan juga dari Pak Busroni bahwasanya di latar belakang, mulai dari latar belakang Anda masih kurang menyampaikan apa latar belakang dari penelitian Anda, hubungannya apa hidrolisat ikan ke kolesterol, itu yang masih kurang menghubungkan gitu ya. Padahal sudah Anda sudah bisa menyampaikan, cuman tidak tertulis di situ. Nanti bisa Anda tambahkan. Untuk metodologi, tadi dari Bu Wuri juga sudah mendetail mengenai ini analisis kolesterolnya. Dan memang ternyata kan kolesterolnya Anda tidak pakai yang pastanya semua itu langsung terukur ya. Jadi Anda ambil sampelnya sudah tertentu, kemudian diulang. Nah itu berarti ada jumlah ekstrak yang Anda peroleh di awal. Nah itu harus dikembalikan nanti, memang harus ada datanya. Jadi ditimbang pastanya itu jangan sampai kelewat loh ya, datanya jangan sampai hilang.
Jadi dicatat supaya kita nanti bisa konversi ke dalam tubuh ayamnya sendiri, tidak hanya dari sampel yang Anda ambil itu, kadar kolesterolnya. Kemudian dari Pak Busroni mengingatkan mengenai homogenitas pakan, ya. Jadi bagaimana cara Anda nanti supaya pakan itu bisa homogen gitu ya. Kalau menyediakan alat tidak mungkin, berarti gimana tekniknya nanti memang ya. Saya kira mungkin itu. Monggo Pak Saifullah kalau ada yang ingin ditambahkan, Pak. Oke, terima kasih Silfitri, Bu Wuri, Pak Gus. Kan masih banyak mahasiswa yang join. Apakah masih aktif semua yang join ini? Kita sudah menghilang. Halo. Ya, mudah-mudahan masih bisa join ya. Ini kerjakan Silfitri itu sebagian kecil dari yang dikerjakan oleh teman-temannya. Misalnya kenapa Pak H? Ya, karena yang lain sudah dianalisis oleh orang lain. Ya, Silfitri sampaikan aja seperti itu. Hal yang ya memang kenyataannya seperti itu. Nah, kemudian tidak semua yang Anda makan itu akan disimpan. Nah, pakan juga begitu. Ya, sehingga itu melalui proses pembongkaran dan sintesis. Saya rasa itu. Kemudian kalau Anda bisa menambahkan, Anda tambahkan yang diminta oleh Pak Bus, ya. Kemudian apa tadi, homogenitas pencampuran, oke. Anda bisa juga sebetulnya kalau misalnya dengan mesin, ya bisa dengan mesin, tapi selama ini sudah dilakukan seperti itu, hasilnya ya selama ini konsisten. Jadi kan mencampur padat dengan cair itu kan sudah dilakukan oleh kakak-kakak kelas Anda, ya. Hasil kita tidak kemudian diberikan pada populasi ayam yang selama ini ayam bertelur, ternyata hasilnya sesuai dengan pertimbangan bahwa itu karena adanya pencampuran. Mungkin itu dari saya. Kalau pesan Pak Bus untuk tidak istilahnya menyepelekan, ya, jangan ada yang disepelekan. Kita tidak boleh menyepelekan apapun. Oke, catat semua, ya, yang Anda kerjakan, yang Anda ukur, Anda timbang sesuai dengan cara-cara pengukuran, cara-cara membaca ukuran yang sudah Anda pelajari. Oke, mudah-mudahan cepat selesai, ya, bisa tetap meskipun suasana COVID dan semua sehat, ya, sehingga kita semua bisa jumpa lagi nanti setelah Anda selesai. Mungkin itu Bu Ika. Terima kasih. Baik Pak Saifullah, terima kasih atas sarannya. Baik, itu tadi seminar proposal dari Saudara Silfitri. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Saifullah, Bu Wurianti, dan Pak Busroni, serta adik-adik mahasiswa semua atas kehadirannya dalam kegiatan ini. Semoga kedepannya penelitian Silfitri ini lancar, ya, dan bisa segera seminar hasil gitu ya Mbak ya. Ya, harapannya 4,5 tahun ya angkatan Anda ini semua. Kok 4,5 tahun? 3,5 tahun. Belum 4 tahun malah ya. Amin. Baik, saya akhiri sekian. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang manage Zoom-nya siapa? Bu Ika ya? Zoom, iya saya Pak. Oh, oke. Ya. Kalau gitu nanti yang seminar buatkan Zoom-nya Bu Ika aja. Yang bimbingan dengan saya Pak? Iya. Oh iya. Sore atau besok. Oke. Ya. Ya Pak. Ya, jadi buat mahasiswanya, saya juga lupa siapaan, silakan hubungi Ibu ya. Ingatkan bikin Zoom. Ini iya, oke. Baik.
Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, Terima kasih. Anda juga tidak menyampaikan terima kasih kepada yang membantu Anda ya. Jadi penelitian ini difasilitasi oleh yang punya peternakan tanpa biaya, luar biasa menurut saya. Ya, kita hanya mengirimkan orang-orang, mereka ya sudah sangat percaya karena sudah merasakan hasilnya, sehingga dia pengen tahu lebih detail jawabannya sebetulnya. Kalau dikasih ini beratnya bertambah, itu yang tambah di mananya, itu bagi peternak yang ditunggu-tunggu. Kalau misalnya nanti ternyata kolesterolnya turun, dia akan menjual dagingnya beda rasanya tentunya dengan daging yang biasa. Apalagi lemaknya turun, beratnya tinggi, kemudian tidak ada lemak di perut yang gerombol-gerombol, itu bagi mereka keuntungan yang luar biasa. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak, Pak Ibu. Sudah ya, Ibu matikan ya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.